Halo semuanya, kita ketemu lagi di pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Java. Kali ini kita akan belajar tentang file operation dan input-output file. Nah, ini materi yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan membuat objek file, kemudian bagaimana melihat isi sebuah directory atau folder, kemudian melakukan pemrosesan file seperti menghapus file, merename file, gitu ya. Nah, setelah itu kita akan belajar mulai filenya dibuka ya. Jadi kita melakukan input-output ke dalam filenya. Nah, di sini kita akan belajar konsep tentang stream, kemudian juga tentang reader dan writer di Java. Nah, kita mulai aja ya dengan materi pertama kita. Nah, kita akan belajar membuat objek file di dalam program kita. Nah, di Java itu ada yang namanya class file. Class file itu merupakan kelas utama untuk pemrosesan file dan juga eh, folder ya. Jadi file dan folder itu hampir identik, hampir seragam kalau di Java. Nah, sebuah objek file itu bisa merepresentasikan sebuah file atau sebuah directory atau folder. Objek file itu bisa merepresentasikan file yang memang terdapat di media penyimpanan secara fisik gitu ya, atau juga hanya file yang secara logik di dalam program gitu. Nah, kelas file ini di Java, di library standar Java adanya di package Java I/O. Nah, jadi kita kalau menggunakan kelas file ini, kita harus mengimport Java I/O file gitu ya. Atau kalau kita ambil semua, bisa pergunakan semua yang ada di grup Java I/O itu, bisa Java I/O pakai belakangnya bintang ya. Jadi semua. Nah, untuk membuat objek file itu, konstruktor file itu membutuhkan sebuah parameter string. Nah, string itu merupakan nama file yang akan dibuat gitu ya. Nah, di parameter yang berupa string itu bisa cuma isinya nama filenya aja atau juga lengkap gitu ya, beserta path-nya gitu. Path-nya bisa lengkap dengan drive-nya atau path aja. Path-nya bisa juga relative path atau absolute path gitu ya. Itu semuanya bisa. Nah, kalau misalnya kita kasih hanya nama file aja, berarti filenya misalnya kalau kita membuat file nanti ada di mana ya? Nah, biasanya kalau di dalam project kita menggunakan IDE, misalnya membuat project pakai NetBeans atau pakai IntelliJ IDE atau pakai Eclipse. Nah, biasanya current folder di mana kalau kita bikin dengan nama file aja tidak menyertakan path, biasanya adalah di dalam folder project kita gitu. Di level pertama di dalam folder project kita, tetapi tidak masuk lagi ke sub-sub foldernya gitu ya. Jadi defaultnya ada di sana. Nanti kalau dari latihan kita di sini, teman-teman cari filenya ada di mana. Nah, itu biasanya di situ ya, current folder atau working folder kitanya. Nah, di sini ada di bagian ini supaya kodenya nggak panjang, kita akan tunjukkan berupa potongan-potongan kode gitu. Nah, tapi teman-teman perlu dirangkai menjadi program yang utuh supaya bisa dicoba ya, bisa dipraktekkan gitu. Oke, nah di sini misalnya kita punya sebuah variabel bertipe string, nama variabelnya pet atau atribut gitu ya. Nah, ini akan menunjuk sebuah file yang ada di drive-nya drive C, kemudian pet-nya logs, kemudian nama filenya hits.log gitu ya. Nah, jadi pet ini kita masukkan ke sini untuk ngebentuk file gitu ya. Jadi new file berdasarkan pet ini. Nah, berarti
hits.log ini di dalam program akan diwakili oleh objek file f di sini gitu ya. Nah, kemudian kita bisa tes misalnya file itu ada atau enggak. Jadi di sini if not f exists, berarti kalau f-nya tidak ada gitu ya, maka dia akan tuliskan pesan file tidak ada. Sebaliknya kalau filenya ada, maka f exists ini akan berupa true gitu ya, dinotkan jadi false sehingga tulisan ini tidak muncul gitu ya. Nah, jadi ini adalah fungsi built-in yang sudah ada di kelas file. Jadi kita bisa mengecek apakah suatu file itu emang di penyimpanan kita, misalnya di hard disk kita ada atau tidak ada gitu. Itu cukup dengan metode exist tersebut. Nah, kemudian kita mau coba kalau kita melihat isi dari sebuah folder atau sebuah directory ada apa aja di dalamnya. Nah, kita akan lihat ini contoh kodenya misalnya ya. Nah, dir ini dia tipenya tipe file, tapi sebetulnya dia nunjuk ke folder gitu ya. Jadi di belakang ini kita tidak menuliskan nama file lagi gitu. Jadi cuma sampai path-nya aja. Kita nggak nulis nama file di sini, jadi cuma sampai path-nya. Berarti ini keseluruhan ya di root directory paling atas dari drive C gitu. Nah, jadi kita simpan dalam dir. Nah, kemudian dir ini ada metode is directory. Ini akan menguji apakah dia emang sebuah folder atau bukan gitu ya, atau dia sebuah file biasa gitu. Nah, kalau ternyata di sini true dia sebagai sebuah folder, maka di dalam folder itu kita bisa ambil daftar file yang ada di dalamnya gitu. Jadi sebuah folder di dalamnya kan bisa ada subfolder, bisa juga ada file biasa gitu. Nah, itu semua bisa kita ambil dengan metode list files ini. Jadi karena filenya banyak kan, list files kemungkinan ya bisa 1, bisa 0, bisa juga banyak. Nah, maka ini masuknya jadi array gitu ya. Di sini objeknya objek files. Kita akan menghasilkan objek files di sini yaitu kumpulan dari file-file yang ditemukan di dalam directory ini gitu. Kalau di sini tadi dari C dari atas gitu ya, maka kita punya daftarnya di sini gitu. Berupa array dari file kita simpannya. Nah, kemudian kita akan coba telusuri gitu. Dari semua data yang ada di files, kita tunjuk satu persatu menggunakan F ini dengan ini looping for each ya. Nah, kemudian kita ambil namanya dan dicetak gitu. Maka akan keluarlah daftar semua file dan folder yang ada di bawah drive C di sini, folder drive C di atas gitu. Nah, tapi hanya di level itu aja. Kalau di situ ada folder, dalamnya folder ada apa, di sini kita nggak telusuri gitu ya. Jadi cuma satu level itu aja. Nah, kalau lihat kodenya seperti ini nggak susah kan ya, teman-teman. Nah, jadi silahkan bisa dilengkapi, misalnya dibikin dalam bikin kelasnya, kemudian buat ini di dalam mainnya, kemudian coba dijalankan gitu ya. Oke. Nah, kita misalnya ini kode menampilkan semua file di dalam sebuah directory atau folder tertentu, tapi tidak menampilkan yang subdirectory gitu ya. Dan juga file itu ada yang hidden file disebutnya. Jadi file yang kalau kita lihat secara normal dia akan disembunyiin, tidak akan kelihatan gitu. Nah, jadi di sini kode yang tadi kita modif, yang ini murni, yang keluar adalah yang berupa file-file biasa aja gitu. Nah, jadi bagian awalnya sama seperti tadi ya, objek dir ini ngambil dari path-nya seperti yang tadi, atau langsung dituliskan di sini juga bisa. Nah, kemudian kita cek kalau dia berupa directory, kita ambil daftar filenya di sini. Nah, kemudian ditelusuri. Nah, tapi ketika ditelusuri, kita cek. Jadi kalau emang F ini is filenya true, artinya dia bukan folder ya. Dia benar-benar file biasa, bukan folder. Dan kemudian dia tidak hidden gitu ya. Nah, ini note-nya.
tidak hidden, berarti file yang emang biasa, yang kita lewat Explorer kita biasa kelihatan gitu. Nah, baru ini yang ditampilkan gitu. Jadi kalau teman-teman tadi coba programnya, program yang tadi dengan yang ini dibandingkan akan berbeda gitu ya. Kalau yang tadi keluar semua, baik itu yang subfolder, baik itu yang file, baik itu file hidden, nah akan muncul semua. Kalau yang di sini subfolder dan file hidden tidak akan muncul. Jadi yang muncul adalah hanya file-file yang biasa. Nah, kemudian kita lanjut lagi, kita akan belajar untuk mengubah nama file ya, atau rename kan, rename nama file. Nah, pertama F ini akan menunjuk ke file bernama fileku.txt. Nah, karena kita di sini akan merename file, jadi file ini emang teman-teman harus siapkan gitu ya, bikin file kosong aja, dikasih nama ini fileku.txt di dalam folder project kita. Nah, kemudian rename itu caranya gini ya, F, kemudian rename to, berarti yang F ini ya, fileku ini akan diganti nama. Nah, tapi di sini ganti namanya tuh bukan di sini langsung sebuah string nama baru, bukan. Tapi yang harus dikirimkan adalah objek file juga gitu. Jadi kita new lagi file, filemu.txt gitu. Jadi yang harus udah ada disiapkan adalah fileku. Ketika ini diproses, maka fileku itu namanya akan berubah jadi filemu.txt gitu. Nah, kalau berhasil kita tuliskan pesan ya, kalau nama filenya sudah diubah. Nah, tapi kalau gagal, kita tulis tidak berhasil di sini. Nah, ini ada kode. Kode ini akan menghapus file. Jadi teman-teman agak hati-hati ya untuk ketika menjalankan yang ini. Jadi F itu akan menunjuk ke objek file, nama filenya fileku.txt. Nah, kemudian di sini dicoba F titik delete gitu. Jadi kalau berhasil, maka ini nilainya akan true gitu. Kalau berhasil penghapusannya. Tapi kalau ternyata hapusnya salah, maka ini nilainya akan false gitu ya. Nah, jadi di sini kalau berhasil, kita kasih pesan filenya deleted. Kalau tidak berhasil, kita tulis pesan file not deleted. Ini menghapus file. Nah, kemudian kita akan buat kode sedikit berbahaya nih. Lebih hati-hati lagi ya dari yang tadi. Kode ini akan menghapus sebuah directory atau sebuah folder. Nah, folder itu biasanya kan kalau mau dihapus, nggak bisa dihapus gitu aja kalau di dalamnya ada isinya. Nah, jadi kalau ada isinya, maka dia akan menghapus semua file di dalam folder tersebut, termasuk subfolder di bawahnya. Di dalam subfolder bisa ada subfolder lagi kan, makanya program ini akan bekerja secara rekursif. Jadi semua gitu. Jadi kalau teman-teman kasih ke sini path-nya drive D gitu, drive D teman-teman bisa dihapus semuanya, habis gitu ya. Kayak gitu. Kecuali kalau ada file-file yang diprotek gitu misalnya. Nah, ini bagian kodenya misalnya kita bentuk menjadi sebuah metode ya. Metodenya delete file, kemudian minta dia objek directory yang harus kita masukkan ke sini, sebuah objek folder yang sudah dibuat sebelumnya gitu ya, dikirim ke sini. Maka dia ambil daftar filenya, simpan di files ini, kemudian dari files tersebut telusuri satu persatu dengan F ini. Nah, dari F ini akan ngecek kalau ternyata F ini, oh ternyata ini subfolder gitu ya. Jadi didapat dari folder itu, tapi ternyata dia subfolder lagi gitu ya, bukan file biasa. Maka dia akan memanggil delete file, yaitu memanggil dirinya sendiri. Ini kan, nah, ini adalah metode dirinya sendiri. Delete file namanya, dengan menggunakan F ini, folder yang ini. Nah, jadi dia akan bersifat rekursif gitu. Jadi kalau ada subfolder, dia akan masuk ke dalam gitu. Di dalamnya ada subfolder lagi, dia akan masuk lagi ke dalam lagi gitu dan akan dihapus semua. Berapapun tingkatnya, berapa level pun akan habis semua dengan cara rekursif ini gitu ya.
Nah, jadi kalau dia adalah sebuah folder, tapi kalau ternyata dia adalah file biasa, maka langsunglah file tersebut dihapus gitu ya. Nah, setelah tadi dia masuk ke dalam folder, kalau ternyata folder itu udah habis, udah kosong, udah dihapus, maka foldernya juga di delete terakhir gitu ya. Nah, jadi metode ini silakan bikin metode lain atau dari main misalnya akan dipanggil dengan cara panggil namanya kan delete file, new, kasih objek file, kemudian ini tunjuk ke sebuah folder. Maka isi folder ini beserta semua sub-subnya ke dalamnya akan habis semua. Oke, nah itu adalah bagian grup besar pertama kita. Bagaimana kita bisa melakukan operasi-operasi terhadap file tanpa kita membuka dalam file tersebut gitu ya. Nah, di bagian kedua ini kita akan membahas input-output ke dalam file. Jadi kita memasukkan data ke dalam file atau mengambil, membaca data dari file. Nah, supaya simple, di sini kita akan belajar untuk file teks biasa dulu gitu ya. Nah, dalam berbahaya bahasa program, sistem input-output itu seringkali merupakan bagian yang cukup kompleks ya. Jadi setiap bahasa program biasanya memodelkan sebuah model sistem input-output. Nah, tapi di Java ini ya para perancangnya cukup cerdik gitu ya. Jadi mereka merancang sistem input-output di Java ini cukup bagus gitu dibanding beberapa bahasa program lain. Nah, bagian ini ya seringkali jadi cukup kompleks disebabkan karena beberapa hal ya. Nah, salah satunya terdapat banyaknya sumber input gitu ya. Sumber input tuh macam-macam gitu ya. Juga tujuan output juga banyak macamnya. Nah, contohnya di sini sumber input dan output tuh bisa ada berupa file, berupa terminal. Terminal tuh biasanya eh, dianggapnya adalah layar untuk output dan untuk inputnya adalah keyboard gitu ya, mengetik. Kemudian juga ke jaringan, printer khusus output ya, atau scanner khusus input, dan masih banyak lagi gitu. Nah, karena sumbernya berbeda-beda, hardware-nya berbeda-beda. Nah, kalau bahasa program yang dia menangani satu persatu secara spesifik, biasanya cenderung menjadi kompleks sistem input-output-nya gitu ya. Nah, tapi kalau bahasa program yang bisa mengenkapsulasi semuanya, memodelkan menjadi lebih seragam, nah itu biasanya jadi cukup simple ya. Contohnya seperti di Java gitu ya. Nah, kemudian cara komunikasi terhadap input-output ini juga kan bermacam-macam ya caranya. Bisa misalnya baca tulisnya sekuensial berurutan, bisa random ya. Jadi loncat ke bagian manapun, bisa data-datanya berupa karakter atau data biner gitu ya, sembarang bentuk data gitu. Bisa juga ada memori yang dicadangkan untuk membantu prosesnya, jadi ada buffernya. Kemudian kita bisa input output misalnya per kata atau per baris atau per blok alinea misalnya gitu ya. Seperti itu atau satuan blok ukuran tertentu seperti itu. Nah, di Java tersedia banyak kelas untuk menangani sistem input dan output ini. Nah, di Java itu secara garis besar paling atasnya untuk input output ini dimodelkan menjadi dua hal besar. Yaitu yang pertama stream, yang kedua adalah tentang reader dan writer gitu ya. Jadi reader writer sepasangan gitu, satu pasang. Nah, sebuah stream object itu merepresentasikan aliran itu ya, aliran data atau urutan data yang dibaca dari sebuah sumber input atau ditulis ke sebuah sumber output gitu ya. Nah, karena bahasan kita di sini file, kita lebih fokus ke file gitu ya.
Nah, jadi data tuh bisa mengalir masuk ke dalam file atau keluar dibaca dari file, gitu ya. Nah, stream digunakan untuk menghasilkan atau menerima data dari sumber-sumber ini, gitu ya. Bisa dari terminal, jadi user input gitu lewat keyboard, gitu misalnya, atau membaca dari file atau menulis ke file ya. Ini yang ke file I/O. Bisa juga ke jaringan gitu. Kalau jaringan biasanya ada sistem bahasa tulisnya sendiri, salah satunya melalui menggunakan soket gitu ya. Ada istilahnya jadi soket programming untuk memprogram ke saluran komunikasi gitu ya, ke jaringan lokal, ke jaringan internet seperti itu. Nah, jadi stream ini ilustrasinya seperti ini ya. Jadi stream ini seperti kita punya pipa gitu. Jadi kalau pipanya adalah output stream gitu namanya, berarti kita tuh bisa melakukan output gitu ya. Jadi kita menulis ke dalam sini gitu. Ini output stream sebagai bahan output dari kita, kita write ke sana. Nah, tapi kalau streamnya adalah sebuah input stream, berarti datanya dari sana mengalir keluar. Nah, kita terima data gitu ya. Kita menerima data dari input stream. Nah, jadi seperti ini ya. Di Java itu pertama sekali di bagian level paling atasnya untuk input output ini dibagi dua bagian besar. Yang pertama adalah berbasis byte. Jadi berbasis byte itu berbasis seperti data dengan format yang sembarang gitu ya, dengan format yang sangat dasar. Jadi byte ini eh, dia bisa berupa karakter, bisa berupa eh, termasuk karakter-karakter misalnya yang apa tidak bisa dicetak atau ditampilkan gitu ya, ada seperti itu. Kemudian termasuk data-data raw gitu. Kalau kita punya data file file musik, file video gitu ya. Kalau teman-teman misalnya buka pakai text editor tuh berantakan, kita nggak ngerti dalamnya ini tuh apa gitu ya. Atau file-file executable. Nah, ini semua menggunakan sistem berbasis byte. Jadi sistem berbasis byte itu untuk input kelas paling atasnya ada yang namanya input stream gitu. Dan untuk outputnya namanya adalah output stream. Nah, ini nanti input stream dan output stream tuh punya banyak lagi kelas turunan di bawahnya gitu ya. Nah, ini kesemuanya adalah berbasis byte. Jadi untuk data-data multimedia misalnya gitu ya. Nah, itu bisa pakai byte base ini semua. Data suara, data video misalnya gitu ya. Dan data yang lain-lain lagi yang cenderung kalau dibuka pakai text editor tuh berantakan dalamnya gitu ya. Nah, yang kedua sistemnya adalah berbasis karakter. Nah, ini yang kalau kita buka pakai text editor, kita kebaca gitu ya, berupa huruf-huruf yang biasa kita pakai untuk nulis misalnya. Nah, untuk grup yang berbasis karakter ini, maka untuk input ada yang namanya reader ya, pembaca. Nah, ini nanti punya banyak turunannya. Kemudian untuk nulis, outputnya kita punya writer gitu. Jadi nanti kelas-kelas turunannya juga akan mengadopsi, mengikuti aturan nama di sini gitu. Jadi kalau teman-teman ketemu sebuah kelas, teman nggak tahu hierarkinya nih gimana, tapi di dalam nama kelasnya tuh ada kata-kata streamnya. Nah, itu berarti pasti berbasis byte gitu ya. Bisa sembarang raw data yang dia hasilkan atau ditulis lewat dia misalnya. Nah, kalau yang belakangnya nama-namanya ada kata-kata reader atau ada kata-kata writer, nah berarti ini berbasis karakter. Datanya kalau teman-teman buka misalnya di text editor yang sederhana juga dia udah akan bisa dibaca seperti itu ya. Jadi data-data yang simple yang apa human readable gitu ya, bisa dibaca orang. Nah, itu untuk stream. Nah, ini kemudian yang eh, dengan reader writer ya versus reader writer. Jadi input stream dan output stream adalah kelasnya kelas abstrak ya masih karena di hierarkinya ini paling atas gitu.
di grup ini input stream, output stream, termasuk yang cukup atas di pohon strukturnya, jadi dia abstrak. Dia merupakan antarmuka level rendah, jadi kayak interface aja, tapi low level gitu ya, untuk aliran byte data yang tidak terstruktur. Nah, itu bisa ya. Nah, kemudian sebaliknya untuk reader dan writer, dia juga sama-sama kelas abstrak, tapi dia mendefinisikan fungsi dasar untuk aliran data berupa karakter gitu ya. Jadi aliran datanya karakter huruf-huruf gitu, A sampai Z gitu ya, A besar sampai Z besar, A kecil sampai Z kecil, tanda-tanda baca gitu ya, tanda simbol-simbol matematik gitu-gitu semua. Gitu. Jadi ini karakter-karakter ya umum yang biasa kita temuin jadi kode ASCII misalnya seperti itu ya. Nah, tapi di Java ini karakternya kan sudah berbasis Unicode gitu ya. Jadi termasuk huruf-huruf misalnya huruf Cina, huruf Jepang, huruf Jerman gitu ya, semua bisa. Oke, nah jadi semua stream lain atau reader writer lain itu akan merupakan turunan dari keempat kelas abstrak yang tadi gitu ya. Reader writer, input stream, output stream. Jadi ada 4 kelas abstrak yang di atas itu. Semua yang di bawah akan nempel di bawah-bawahnya yang ini gitu. Nah, jadi kelompok kelas mana yang kita gunakan? Jadi reader writer itu digunakan untuk aliran data yang bertipe karakter gitu ya. Aliran data atau file yang misalnya file teks gitu ya. Nah, selain itu gunakanlah input stream dan output stream gitu. Jadi kalau kita gambar ini diagramnya sebetulnya yang lebih luas tuh input stream, output stream gitu. Reader writer itu termasuk cakupannya di dalam input stream, output stream. Lebih sempit jadi yang bertipe karakter. Nah, kita akan lebih fokus di pelajaran kita lebih ke reader dan writer ya. Jadi input output kita lebih berupa tipenya file text seperti itu. Nah, di bawah reader dan writer di sini ada namanya kelas buffer reader. Nah, dari sini kelihatan ya karena belakangnya ada kata-kata readernya. Nah, berarti ini turunan dari reader gitu. Turunan dari reader berarti dia berbasis karakter, bukan berbasis byte gitu ya. Berbasis karakter. Nah, buffer reader ini jadi reader yang sudah ditambahin dengan memori buffer gitu sehingga dia bisa baca lebih banyak gitu ya per satu kali bacanya. Nah, buffer reader ini akan membungkus kelas file reader. Jadi file reader ini akan nunjuk ke file fisiknya gitu ya. Dan menyediakan cara input yang lebih efisien, jadinya lebih mudah gitu ya. Untuk kita memprogramnya seperti itu. Ini akan jadi lebih mudah. Nah, jadi di kelas ini akan dia menambahkan buffer terhadap aliran data input ya, karena namanya tadi reader kan, berarti untuk input. Nah, sehingga data banyak dapat dibaca dalam blok yang besar gitu, bukan dibaca satu byte gitu ya, byte per byte. Gitu. Jadi kita langsung bisa baca banyak karena kita punya tempat penyimpanannya, buffernya gitu. Nah, nanti dari buffer itu baru dikirimkan misalnya ke usernya yang minta data misalnya gitu ya. Nah, dengan adanya buffer juga performance menjadi lebih baik gitu. Dengan buffer reader kita tuh bisa membaca data per karakter atau per baris ya contohnya atau per blok seperti tadi ya. Nah, jadi kalau nggak pakai buffer itu pasti cuma bisa per karakter aja gitu kalau tanpa buffer. Tapi kalau dengan adanya buffer per karakter masih bisa, bisa juga langsung per baris gitu ya. Atau bisa juga per beberapa baris dalam satu blok gitu ya. Itu bisa. Nah, objek buffer reader itu dibentuknya yang pertama dengan cara membuat objek file gitu ya. Kemudian dari objek file itu dibungkus atau bikin objek lain lagi
menjadi objek file reader gitu. Jadi pertama file untuk ngacu ke file fisik misalnya di hard disk kita. Kemudian dia sendiri file itu digunakan atau dipakai untuk membentuk objek file reader ya, pembaca filenya. Nah, di file reader itu dia udah nyediain fungsi-fungsi, berbagai fungsi untuk membaca file misalnya ya. Fungsi-fungsi untuk menangani kalau terjadi kesalahan dan lain-lain gitu. Oke, nah jadi dapat objek file reader di sini. Nah, kemudian objek file reader yang udah terbentuk di langkah sebelumnya, ini akan dibungkus lagi menjadi objek buffer reader gitu. Jadi kalau lihat di sini ya terakhirnya eh, kembali lagi ya ke buffer reader di sini. Oke, jadi ini file reader baca dari filenya, dibungkus lagi jadi objek buffer reader, jadi pembacanya nggak per karakter tapi sudah bisa satu blok seperti itu. Nah, jadi kita dengan menggunakan objek buffer reader itu kita bisa baca data gitu dari sebuah file ya, dari dalam file jadi datanya kita baca, kita ambil. Nah, menggunakan metode-metode ini gitu ya. Nah, ini ada integer read gitu. Jadi dia akan membaca satu karakter aja. Nah, ini dia baru baca satu karakter dari dalam file dan mengembalikan sebagai bilangan integer gitu. Jadi dikeluarinnya sebagai bilangan integer yang merupakan kode ASCII dari karakter tersebut. Gitu ya. Dan di sini read ini kalau dia baca biasanya kan datanya banyak jadi di looping gitu ya. Dan jika ternyata datanya habis, dia akan mengeluarkan -1 gitu. Dan ini juga berguna. Jadi kalau kita tes dalam pengujian, ya -1 tuh bisa dianggap juga mewakili false biasanya gitu ya. Nah, kemudian juga kalau ternyata waktu kita membaca dengan read ini, ternyata terjadi kesalahan, misalnya datanya tidak ada dan lain-lain, maka akan melempar IO exception gitu. Teman-teman udah belajar kan tentang exception sebelumnya. Nah, ini jadi terjadi IO exception kalau ternyata gagal. Nah, metode yang kedua adalah readline ya. Dengan readline ini membaca satu baris data dan disimpan dalam bertipe string ya. Jadi dia akan mengembalikan sebaris data sebagai string. Kalau ternyata datanya tidak ada atau datanya habis, dia akan mengembalikan nilai 0 gitu ya. Nilai 0 jika datanya tidak habis. Kemudian kalau dia diproses baca atau tulis itu terjadi hambatan, terjadi kegagalan, maka dia akan melempar IO exception gitu. Oke, nah tadi teori terus ya. Nah, sekarang ini contoh potongan kodenya. Nah, ini akan membaca data gitu ya. Membaca data dari file dan cetak ke layar. Nah, jadi ini filenya harus sudah ada dulu ya. Teman-teman harus buat dulu filenya dan diisi data misalnya. Nah, dari sini akan terbentuk objeknya F ini kan yang menunjuk ke movies.txt. File yang sebenarnya di situ ya, file movies.txt. Kalau F ini adalah objek di level logic kita yang memegang menuju file movies.txt tersebut. Nah, dari objek file yang udah kita peroleh, maka kita bisa membuat objek file reader gitu ya. Dengan F ini harus masuk ke sini sebagai parameternya gitu. Jadi dengan mengirimkan objek filenya yang ke movies.txt itu, maka kita bisa bikin objek file reader. Objek file readernya kita kasih nama fr di sini ya. Kemudian, nah dari file reader ini kita mau supaya lebih baik lagi, kita bungkus lagi menjadi buffer reader gitu ya. Buffer reader objeknya di objek in. Nah, ini buffer reader
dengan dia membutuhkan file reader yang tadi ya, file reader yang tadi dari sana dimasukin sebagai parameter untuk manggil membuat objek buffer reader seperti itu. Oke, nah jadi seperti ini tahapannya gitu ya. Jadi bikin objek file, dari objek file menjadi file reader gitu ya. Jadi fr ini objek file reader. Kemudian dari objek file reader melewati disampaikan ke buffer reader, maka kita punya objek buffer reader. Gitu. Oke, nah kemudian di bagian bawahnya ini kita bisa membaca data misalnya dari buffer reader objek menggunakan readline ya. Nah, di sini ini ada string hasilnya. Kemudian dari in ini ya. Jadi dia akan membaca satu baris data read line gitu. Nah, selama line-nya tuh tidak sama dengan 0, artinya datanya ada emang di situ ya. Di baris data di situ tuh datanya ada, maka sama kita akan di print ya, isinya di print. Kemudian dia akan baca lagi, pindah ke yang data berikutnya. Oke, dan di looping terus gitu ya sampai habis. Nah, kemudian kalau kita tujuannya output misalnya ya, kalau jadi keluar, kalau tadi kan input ya, kita baca dari file ke program kita ditampilkan ke layar misalnya. Nah, kalau output bisa menggunakan kelasnya adalah print writer gitu ya. Jadi ada kata-kata writernya, teman-teman tahu bahwa ini berbasis karakter gitu ya. Nah, di sana di sini print writer berarti dia untuk ke output keluar ya. Nah, kita bikin objek dari kelas print writer itu yang terhubung ke file. Oke, jadi paling pertama kita tetap bikin objek file dulu ya, biasa new file di sini. Bikin objek dari filenya. Nah, kemudian objek dari file ini kita masukin ke sini gitu. Jadi dari file itu ke file writer. Nah, dari file writer itu baca nulisnya ya. Kalau writer berarti tulis kan. Tulisnya tuh bisa dibilang satu karakter. Nah, supaya bisa lebih panjang, kita pakai buffer writer gitu ya. Jadi kurang lebih satu baris itu bisa. Buffer writer. Nah, buffer writer masih kurang nyaman misalnya. Naik lagi. Kita menggunakan print writer gitu. Nah, setelah ini kebentuk, maka objeknya yang paling atas ini ada di PW ini ya, print writer. Objek print writer. Nah, gimana kalau kita mau menggunakan objek PW ini gitu ya, alirannya gimana gitu. Jadi alirannya caranya seperti menulis data ke konsol gitu. Jadi kalau saya punya string namanya line di sini title kemudian year gitu ya. Jadi ada judul dan tahun misalnya data itu di data line. Nah, data line ini tinggal dimasukin sebagai parameter ke metode print line gitu ya. Ke metode print line dari objek PW kita gitu. Nah, objek PW ini kan kita ya, print writer kita gitu. Jadi print writer titik print line kemudian data yang akan dikirimnya. Jadi simple ya, hampir seperti menulis ke konsol gitu ya, menulis ke layar. Biasanya kan sistem out dot print line gitu kan. Nah, sistem outnya diganti dengan kita udah punya objek di sini PW ini ya, berupa objek dari print writer. Nah, seperti itu nulis ke file menjadi mudah kan? Ada apa yang mau ditulis tinggal PW titik print line, nah, tulis aja apa yang mau ditulis di sana, yang mau dikirim ke filenya. Nah, ini ada contoh di bagian pertama kita akan menulis ke file ya. Nah, jadi filenya di sini movies2.txt kita punya serangkaian data movie gitu ya.
data-data movie ini. Jadi ini sudah di hardcode di program supaya pengujiannya simple ya, supaya nggak repot gitu. Nah, jadi data ini eh, nanti kita coba tuliskan menjadi ke dalam file movies2 gitu. .txt ya. Nah, ini ada metodenya. Kita punya print writer, objek yang dihasilkan print writer di sini. Ya, kita membuka sebuah objek writer. Ini metodenya ya. Jadi metode yang menghasilkan objek print writer. Ini untuk open, membuka ke saluran outputnya ke file itu ya, untuk nulis ke file gitu. Nah, ini bikin objek filenya. Kemudian print writer ini kasih nama out, dia objeknya ke print writer, kemudian ke buffer writer gitu ya. Nah, baru ini ke file writer, ke filenya gitu. Oke. Nah, kemudian IO exception-nya misalnya ya, jadi system out print line IO error, kasih tahu bahwa di sini IO-nya ada kesalahan gitu ya, dan programnya selesai. Di bagian metode ini ya selesai. Oke, nah ini writer movie, dia untuk memprint data movie-nya tersebut ya. Dimasukin. Nah, di sini juga kan out, langsung print line, kemudian data yang mau di printnya gitu. Jadi mudah sekali untuk menulis ke file. Ini seperti ini ya, udah objeknya di sini out. Kemudian di print datanya, maka akan masuk data itu ke dalam file langsung. Oke, ini simple mainnya ya. Itu kita nulis ke file. Nah, sekarang kebalikannya. Dari file yang udah berhasil kita tulis, kita coba baca lagi ya. Jadi nama filenya sama, movies.txt gitu. Nah, kemudian ya di sini akan dicoba untuk membaca data yang tadi ya. Jadi formatnya juga seperti tadi. Nah, di sini movie sama dengan read movie. Dia manggil ya, manggil metode yang ini untuk baca read movie. Nah, oke, dari read movie ya ini jadi readernya tadi ya, objeknya. Nah, jadi kalau movie isinya nggak nol, maka dia bikin ini ya. Ada membentuk pesan, ada tahun movie-nya ya. Kemudian modelnya, kemudian ini di format harganya. Nah, kemudian di pesan ya, ditampilkan datanya. Oke, nah di sini movie, dia akan membaca read movie. Oke, nah ini jadi get reader, ini untuk memperoleh objek readernya ya. Di sini tipenya buffer reader, memperoleh objek readernya. Kemudian, nah ini tadi yang read movie yang dipergunakan di sana ya. Nah, dia menggunakan di sini read line biasa. Nah, jadi kalau line-nya tidak sama dengan 0, di return 0-nya. Nah, kemudian di sini dia ada menggunakan split ya. Jadi split itu akan dipotong-potong berdasarkan karakter yang ditemukan, kita spesifikasikan di sini gitu. Kalau ini backslash t berarti setiap ada pemisah tab gitu ya, itu akan dianggap sebagai data yang berbeda. Kemudian dia datanya di sini di parsing ya, price-nya di ini, dan kemudian di return lah data movie-nya. Jadi oke, movie yang kebentuknya dia di return di sana. Nah, ini ada kelas dasar movie-nya ya, ceritanya gitu. Ada string namanya, ada tahunnya, ada harganya. Oke. Nah, jadi itulah bahasan kita untuk hari ini tentang file operation dan file input output.
Nah, sebenarnya ini baru pengantar karena untuk terutama file input output itu masih banyak yang bisa dipelajari ya, seperti itu. Termasuk aksesnya file bisa sekuensial, bisa random, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semua.